Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Allah Maha Pemberi, termasuk rizki, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, dan seterusnya. Kenapa Allah berikan kepada orang kafir? Kepada orang muslim jarang. Sebenarnya orang muslim juga banyak. Orang-orang muslim di Saudi kaya-kaya itu. Iya, banyak yang kaya. Tapi memang rata-rata yang lebih kaya, lebih berkuasa, lebih populer adalah orang-orang kafir. Kenapa? Pertama, karena kekayaan dunia dan isinya ini hina dalam pandangan Allah. Nggak ada harganya. Sudah sering dijelaskan, dunia ini lebih hina daripada bangkai binatang. Bahkan lebih hina daripada kotoran manusia. Tak ada harganya di sisi Allah. Seandainya dunia ini ada harga di sisi Allah, walaupun seharga sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan air minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Dibiarkan kelaparan, kehausan, menderita. Seandainya dunia ada harganya. Karena tidak ada harganya, Allah berikan. Termasuk kepada orang yang Allah benci, yaitu siapa? Orang-orang kafir. Bayangkan lebih hina dari kotoran kita. Kita membuang kotoran aja gak mau dilirik. Gak mau dilihat, ya. Sambil jongkok atau sambil duduk, begitu keluar langsung dibanjur. Kalau toh tidak sengaja kelit, jijik, nggak mau. Demikian juga bangkai binatang, nggak mau kita. Jadi beban untuk mengubur atau membuangnya. Nah, dunia dan isinya itu lebih hina daripada itu. Dunia ini terlaknat juga yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan ilmu, mencari dan mengajarkan ilmu. Ya. Maka karena dunia ini hina, Allah berikan. Yang pertama. Kedua, walaupun hina tak ada harganya, dunia memberi kesenangan. Dan kadang-kadang Allah jadikan harta ini sebagai balasan atas kebaikan orang kafir di dunia. Orang kafir, orang musyrik, orang ateis di dunia ada nggak kebaikannya? Ada. Mungkin mereka menolong orang, merasa iba, simpati, empati kepada orang yang menderita. Bukan hanya ke orang, ke binatang pun mereka memiliki rasa pri kebinatangan. Kalau umpamanya ada binatang gajah atau umpamanya apa aja, rusa, terperosok ke lubang. Tidak bisa umpamanya keluar. Kalau dibiarkan bakal mati. Terperosok ke sumur. Mereka itu dengan sekuat tenaga bergotong royong. Membawa alat berat, tali yang kuat. Ya, menyelamatkan. Walaupun dengan risiko apa? Dengan risiko mereka bisa aja umpamanya kalau yang masuk itu macan atau singa. Mereka bisa digigit, dicakar, diterkam. Kalau umpamanya rusa mereka bisa ditendang atau ditanduk. Kalau itu gajah ya mereka bisa ditindih atau gimana gajah. Banyak kalau ngamuk. Dan seterusnya. Tapi mereka lakukan. Kebaikan bukan? Ya kebaikan. Allah balas kebaikan mereka di dunia. Dengan apa? Bisa dengan harta. Bisa dengan jabatan. Bisa dengan kekuasaan, pangkat, popularitas. Hal-hal yang menyenangkan mereka di dunia. Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan mereka, sehingga mereka kelak menghadap Allah datang tanpa membawa kebaikan yang harus dibalas. Sudah dibalas di dunia. Yang tersisa hanyalah dosa dan kesalahan, tinggal dihajar babak belur. Sehingga apabila ada orang kafir yang ketika akan matinya masih ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia, Allah balas di akhir kehidupannya dengan cara dientengkan. Matinya tidak menderita, matinya enak, matinya tidak mengalami sakaratul maut seperti umumnya orang.
Sedangkan orang soleh termasuk Nabi Muhammad SAW ketika sakaratul mautnya luar biasa menderitanya. Ada orang kafir yang ketika sakaratul maut enteng tersenyum lalu mati enak. Karena itulah di nisannya ditulis RIP, RIP. Singkatan dari rest in peace. Istirahat dalam damai. Disangkanya istirahat di sana padahal babak belur. Dientengkannya orang kafir ketika mati sebagai balasan dari Allah atas kebaikan yang masih tersisa, yang belum terbalas di dunia. Sehingga menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak membawa kebaikan yang harus dibalas lagi. Nah, oleh karena itulah maka orang-orang kafir tidak heran diberi oleh Allah. Demikian wallahu a'lam bissawab.